Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzat Akia, NIM 1932222136, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dari program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan membahas tentang klasifikasi dan sumber belajar. Yang pertama, klasifikasi media. Klasifikasi media dapat dilihat dari sifatnya, kemampuan jangkauannya, dan cara atau teknik pemakaiannya. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam A. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengarkan saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio. B. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah file, slide, foto, transparansi, lukisan, atau gambar. C. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemudian, dilihat dari kemampuan dan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. B. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide film, video, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni sumber belajar menurut pembuatan dan bentuk isinya, dan sumber belajar menurut jenisnya. Kemudian, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dapat dibagi ke dalam A. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film atau slide proyektor untuk memproyeksikan film, overhead projector untuk memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media semacam ini tidak akan berfungsi. B. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber belajar menurut pembuatan dan bentuk isinya. Menurut bentuk atau isinya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 4 atau lingkungan sekitar, benda, orang, buku, peristiwa, dan fakta yang terjadi. A. Tempat atau lingkungan alam di sekitar sini adalah di mana saja seorang bisa melakukan proses belajar atau perubahan tingkah laku. Maka tempat tersebut dapat dikelompokkan sebagai tempat belajar. Dengan kata lain, tempat itu merupakan sumber belajar. Contoh, perpustakaan, museum, dan gunung. B. Benda adalah segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Contohnya, situs, candi, benda peninggalan sejarah lainnya. C. Orang adalah siapa saja yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Contohnya guru, politisi, dan sebagainya. D. Buku adalah segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik dapat dikelompokkan sebagai sumber belajar. Contohnya buku pelajaran, kamus, atau ensiklopedia. Dan E. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Contohnya peristiwa bencana dan peristiwa lainnya. Itu dapat dijadikan juga sebagai sumber belajar. Pengelompokan sumber belajar berdasarkan jenisnya. Pesan, yakni semua informasi yang diteruskan oleh sumber lain dalam bentuk ide, fakta, arti, ataupun kata lain. Bahan atau sering disebut perangkat lunak, yakni sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya film, bingkai, buku, dan majalah. Kemudian manusia, yakni orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji atau penyalur informasi. Contohnya dosen ataupun guru. Peralatan atau sering disebut perangkat keras. Contohnya berbagai jenis proyektor. Teknik atau metode. Contohnya kuliah, ceramah, dan memimpin diskusi. Lingkungan, yakni situasi orang yang menerima pesan, bisa lingkungan fisik maupun non-fisik. Contohnya gedung, tata ruang, dan ruang baca. Contoh lingkungan non-fisik, yakni ventilasi udara, penerangan, ataupun cahaya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.